Perkenalkan, saya Kurnia Dwi Astuti dari Balai Literasi Braille Indonesia Abioso Cimahi. Hari ini saya berada di salah satu balai yang berada di bawah Kementerian Sosial Republik Indonesia, yaitu Balai Wiataguna. Hari ini saya akan berbincang-bincang dengan Ibu Novi, salah satu pekerja sosial media yang ada di Balai Wiataguna ini. Yuk kita simak obrolan kami pada hari ini. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, hari ini saya sudah berada di Balai Wiataguna Bandung, salah satu balai yang ada di bawah Kementerian Sosial. Pada hari ini saya bersama Ibu Novi, salah satu Peksos Madya di Balai Wiataguna. Terima kasih ya Bu Novi atas kesempatannya hari ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, pagi ini saya akan membahas sedikit program yang ada di Balai Wiataguna. Kalau program yang sedang dijalankan di Balai Wiataguna ini apa aja ya Bu? Baik, terima kasih. Untuk program yang sudah sedang dilaksanakan di Wiataguna, yaitu ada program yang di dalam kelas, kemudian ada di luar ya, bukan maksudnya di dalam kelas, di asrama, kemudian juga ada di luar asrama, ada di dalam balai dan di luar balai. Nah, yang di dalam balai itu kami sedang melaksanakan bimbingan atau pendampingan keterampilan yang dilaksanakan di Wiataguna, yaitu contohnya misalnya keterampilan masas, kemudian komputer, kemudian ada barista. Hanya tahun ini untuk semester ini barista belum diberikan lagi karena untuk terkait instrukturnya ya, keterbatasan instruktur. Kemudian SKA, nah keterampilan SKA. Nah kemudian juga ada terapi psikososial. Terapi psikososialnya salah satunya adalah selain konseling juga kami memberikan melalui seni ya, jadi terapi seni. Nah, terapi melalui seni. Nah, kita sampaikan kepada PM kita yaitu dengan memanfaatkan apa yang ada di kita. Contohnya misalnya ada tutup botol minuman, kita kumpulkan, kita berikan kepada PM untuk dibuat sedemikian rupa sesuai sesuai minat dan keinginan para PM. Kemudian selain itu juga kita ada meronce ya, membuat konektor, itu masuk ke dalam terapi seni juga. Selain itu juga masuk ke dalam SKA. Keseharian kami masukkan juga ke dalam terapi psikososial, karena dengan melalui terapi psikososial dan melalui seni mereka bisa mengekspresikan apa yang menjadi minat dan bakat mereka. Kemudian itu program musik juga ada ya, musik ya. Kemudian program-program yang lainnya yang selain program-program inti kita berikan senam SKJ, terapi fisik juga ya, terapi fisik. Kemudian terapi mental spiritual setiap malam Jumat. Kalau terapi fisik senam melalui senam SKJ pada hari Jumat. Kemudian yang di luar balai ya, kita juga berikan program-program dukungan keluarga yang mana kita memberikan layanan melalui melibatkan keluarga ya. Misalnya kemarin sudah melakukan kegiatan home care di mana keluarga juga ikut dilibatkan. Bagaimana sih mereka memahami anggota keluarganya yang mengalami disabilitas, karena kan kebanyakan juga orang tua tidak tahu ya bagaimana sih memperlakukan anaknya yang disabilitas. Kemudian pendeteksi dininya, orang tua kan nggak tahu ini kenapa nih kok matanya normal tapi suka tersandung-sandung, suka nabrak-nabrak tembok, nggak tahu, dimarahin gitu. Tapi kalau sudah diketahui terdeteksi dini gitu ya, secara dini akan ya, jadi perlakuan orang tua juga akan bisa terarah gitu ya. Ternyata banyak sekali ya Bu ya program-program yang dimiliki oleh Balai Wiataguna ini ya Bu. Tapi bisa nggak Bu dijelaskan satu program yang paling unggulan di sini
yang paling apa ya, yang sedang benar-benar dijalankan oleh Balai Wiataguna ini, Bu? Ya, sebetulnya semua juga ya, ternyata kan output dan outcome-nya juga jelas ya. Mereka juga bisa, misalnya shiatsu, massage, komputer, mereka bisa memanfaatkan di luar itu ya, setelah keluar dari sini untuk usaha, usaha online. Misalnya mereka terampil komputer untuk usaha online ya, karena banyak sekarang kan ya kemajuan teknologi dan digital, jadi komputer, laptop, HP yang seperti itu sangat-sangat diperlukan. Kemudian shiatsu juga mereka bisa bekerja di luar atau bahkan mendirikan klinik pijat ya. Kemudian juga, namun yang paling sekarang unggulan kami itu adalah barista, karena barista itu memang sudah terkenal ya kemana-mana ya, ya semua juga kemana. Barista enggak ada, barista aja. Ya, barista aja yang sekarang sudah lagi ngetren ya. Nah, ikonnya Wiataguna. Walaupun enggak mengesampingkan yang lain-lainnya juga sama pentingnya ya. Tapi sekarang yang lagi ini karena dapat perhatian dari masyarakat, perhatian dari Ibu Menteri juga, itu barista. Cafe More ya. Di Cafe More. Nah, itu yang program unggulannya adalah itu. Oke. Kalau untuk barista itu, Bu, yang bertanggung jawab secara langsung, juga kemudian pelaksanaan program, terus sasarannya itu siapa, Bu? Kalau untuk barista yang untuk kemarin-kemarin ya, bukan yang semester ini, nggak ada kan semester ini ya, semester kemarin. Sasarannya memang yang perempuan diharapkan yang paling waktu pertama kali itu kerjasama dengan Siloam Center yang dari Korea ya, itu yang dipersyaratkan adalah perempuan, kemudian low vision. Maksudnya yang bekerja sasaran yang ketika dalam pelatihannya ya low vision, kemudian perempuan otomatis ketika bekerja pun ya itu ya syaratnya adalah yang low vision dan perempuan. Namun dengan kondisi sekarang ini banyak juga laki-laki yang berminat, kemudian juga yang low vision perempuan yang juga penampilannya juga yang namanya memberikan servis kepada masyarakat, tentunya penampilan juga diutamakan ya, yang rapi, bersih gitu ya. Kemudian yang matanya juga sehat gitu ya, tidak apa ya, kalau mata palsu kan suka ada belekan ya. Kalau ini enggak, sehat gitu lah, sehat. Nah, itu yang untuk sasarannya yang kita ini kan. Kemudian yang bertanggung jawab ya jelas kepala balai ya, yang bertanggung jawab langsung kepala balai, hanya ada di bawah kepala balai mendelegasikan kepada stafnya, ada yang staf AAS, ada peksos juga ada yang bertanggung jawab di situ gitu ya. Kenapa sasaran pelatihannya itu perempuan? Apa bedanya perempuan sama laki-laki jika menjadi barista gitu? Karena setahu saya barista itu kebanyakan kan laki-laki ya, Bu. Ya justru itu, ini Korea semula nih Korea ya, karena lah laki-laki kan banyak gitu ya, ingin kesetaraan gender gitu kan ya, bahwa perempuan pun bisa gitu kan. Kemudian kalau perempuan yang total pasti kan ya walaupun bisa ya total ya. Bisa ternyata kan memang bisa, tapi diutama low vision, karena ketika tidak terlalu pertama mungkin dalam memberikan menyampaikan informasi, melatih mungkin tidak terlalu sulit untuk yang total ya. Low vision kan masih melihat walaupun diintip-intip begini gitu kan ya, masih bisa ya lebih mudah lah untuk menyampaikan informasi dan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama servis ketika pada pelanggan ya, kalau low vision. Nah itu terus perempuan, karena ke Korea kemarin itu yaitu katanya ingin memberdayakan kaum perempuan gitu kan. Di sana itu awalnya semulanya Korea itu mempersyaratkan untuk pelatihan pertama adalah perempuan, tapi ternyata ya dengan kondisi perempuan terbatas. Kemarin ada pertama 8, ternyata terbatas hanya 7, laki-laki juga 1 itu dulu tuh ya. Jadi akhirnya ya sudah terima saja, karena juga kebijakan kita gitu, kebijakan balai ya, itu nggak selalu harus menuruti Korea gitu ya, karena kan kita juga lihat situasi kondisi yang ada di sini kan, akhirnya itu. Yang mana kalau kemarin kopinya dalam bentuk cair ya,
di tempat gitu kan, melayani di tempat, tapi ternyata sekarang melayani online. Jadi ada serbuknya yang dikemas, tinggal nyeduh gitu, kayak kopi biasa, kopi yang lain, tapi khusus ini Wiataguna. Dan mereknya merek Kopi More Wiataguna gitu. Nah itu jadi khusus. Kalau kemarin hanya minum aja di tempat minum, sekarang banyak online yang pelanggan yang melalui online pesen ke barista. Kalau di GoFood ada Bu? Ada. Oh ada. Kalau selama berarti barista ini udah berapa lama Bu ininya programnya berjalan? 18 akhir mulainya Maret kemarin tuh, kalau nggak salah Maret ya, mulai memberikan pelatihan. Siloam Centernya memberikan latihan kepada anak-anak kita, pada PM kita di sini mulai antar Februari Maretan lah. Kemudian launching ya, sampai sekarang udah angkatan ke berapa ya? Itu yang lebih itu. Nah selama istilahnya berarti kan sekitar 2 tahun lah ya Bu ya, 2019 ke 2021. Kendala apa aja sih Bu yang dirasakan dalam menjalankan program barista ini? Sama solusi dalam menghadapi kendala itu apa? Ya kendalanya tentunya memang ada ya, pasti ada kendalanya. Hanya kita selama ini bisa mengatasinya, baik secara internal di dalam sesama temannya ada ketidakcocokan, tapi itu hanya hal-hal yang biasa ya, bukan hal yang terlalu urgent ya. Kemudian ya hambatannya mereka ini nih terbatas tenaganya, masih terbatas karena ketika ya walaupun mereka kemarin mungkin yang tahap pertama ketika dilatih semuanya di sini ternyata mereka juga punya program di luar. Saya ingin buka kedai kopi di luar, akhirnya di sini hanya beberapa orang, hanya 2 orang 3 orang misalnya, sementara jadi giliran gitu ya kan, tidak tiap hari standby gitu. Nah itu yang jadi kekurangan gitu, kurangan tenaga. Tapi juga ya untuk ini ya pengembangannya selama ini memang kita juga bekerja sama dengan kafe-kafe yang lain ya. Nah kemudian untuk mereka mengembangkan di luar ya, namanya barista yang dengan mesin serba modern dan mahal gitu ya. Nah tapi mereka hanya bisa mungkin menerapkan di masyarakat melalui membuka kedai-kedai kopi di rumahnya gitu. Mungkin Bu langsung kita masuk ke kesimpulan saja. Jadi apa harapan dari Ibu pribadi ataupun dari instansi Balai Wiataguna terhadap program barista ini gitu? Apa sih yang diharapkan ke depannya untuk program ini gitu, khususnya bagi PM yang ada di Wiataguna ini? Yang jelas ya, kalau harapan kami bahwa anak-anak binaan kami ya, para PM-PM di sini itu bisa menjadi seorang barista-barista yang memang bisa berkiprah di masyarakat, bisa bekerja, kemudian apalagi bisa mendirikan kafe sendiri itu ya. Itu harapannya, walaupun ya mungkin ya itu tadi dengan biaya yang mahal, tapi kan nggak ada yang nggak mungkin ya. Nah mungkin saja itu harapan kami, mereka jadi seorang barista-barista yang handal, yang bisa bersaing dengan Starbucks atau dengan yang lain-lainnya. Nah, seperti itu ya harapan kami. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat ya teman-teman sekalian. Saya tunggu di Bandung. Dah.